Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bersin Alhamdulillah. atau berbincang bersama Rinfa, Bersin, alhamdulillah. di mana kita akan berdiskusi soal siar di lingkungan terdekat kita sebagai dasar inovasi dakwah dimanapun dan kapanpun. Perkenalkan, nama saya Fatan selaku host pada episode kali ini. Jadi di sini kita akan membahas seputar peran penting kepemimpinan dalam kemakmuran masjid, dan untuk menjawab persoalan tersebut kita sudah kedatangan tamu kita, yaitu Ketua DKM Nurul Fala, yaitu Pak Irwan Halid. Makasih Pak udah hadir. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Untuk membacakannya soalnya lagi macet soalnya tadi. Iya. Mohon maaf ya kalau mukanya kurang bagus. Baru dari kantor Pak? Iya. Oke. Padahal sih Berapa lama Pak kesini Pak jalanan Pak? 40 menit ya. 10 menit ya. Biasa 20 menit, 15 menit. Alhamdulillah masih sempat hadir di sini Iya, dan insya Allah. bisa. Oh, Rinfa yang sharing manggil kita. nggak ada cerita. Oke. Ya Pak, mungkin boleh dimulai dulu Pak dari perkenalan Bapak di sini, perannya sebagai apa dan sudah berapa lama gitu Pak? Oh gitu ya. Oke. Kasih ya. Ini Ya. dadakan jadi ya ini seadanya aja Apa-apa, Pak. persiapannya. Jadi Bismillah. Jadi intinya kalau untuk menanyakan masalah DKM ini udah berapa ya? 2015 kali. 2015. Hampir 10 tahun tuh. Iya, dan ini kayaknya mau jadi DKM abadi nih, kayaknya nggak ada yang mau gantiin nih. Jadi intinya kalau DKM memang penting ya, penting banget pemimpinan itu. Jangankan DKM ya, kita safar aja mesti ada komandannya kan itu. Jadi alhamdulillah kita udah punya DKM dan masjidnya alhamdulillah juga punya yayasan itu. Dan saya rasa sih kalau DKM kita sudah lumayan banyak ininya kemajuannya, terutama untuk merapihkan kegiatan masjid. Jadi nggak ada cerita DKM ini mesti eksis dan harus kita tingkatin terus. Cuman ya memang kendalanya ya saya bilang si SDM ya. Apa bilang SDM karena akhirnya DKM itu nggak bisa kerja sendiri. DKM bukan yang bersihin masjid saja, bukan, tapi melakukan itu supaya jemaahnya berperan serta gitu loh. Jadi saya sih jujur aja banyak belajar juga sebenarnya, terutama ke masjid-masjid yang sudah cakep ya organisasinya juga, dia bisa seluruh jemaah tuh ikut. Jadi jemaah tuh jangan cuma jadi jemaah yang dilayani, tapi sebenarnya kita seharusnya melayani semua. Jadi DKM itu cuma mengorganisir ya. Jadi DKM itu bukan yang bersihin kamar mandi, toilet, bukan yang vacuum cleaner, bukan yang bersihin AC, bukan, tuh itu lain. DKM itu harusnya bisa ningkatin kontribusi jemaah semua supaya masjid ini makmur, bukan hanya makmur untuk keibadahnya aja, tapi juga untuk maslahat buat muamalah. Jadi ada ibadah, ada muamalahnya. Nanti ada jelasin deh, tapi intinya ya tahun ini kita banyak peningkatan, ada lagi yayasan juga. Insya Allah nanti kita banyak lah beberapa program-program yang sifatnya peningkatan muamalahnya. Intinya sejahtera, masjidnya harusnya bisa mensejahterakan juga jemaahnya. Gitu Oke, sih. Tadi kan Bapak juga udah bilang ya banyak belajar juga ya Pak dalam mengelola masjid Iya. ini. Dan kalau saya simpulin juga mungkin kepemimpinan atau manajemen di masjid beda juga dengan di luar gitu Pak, karena kan ya mungkin dari segi insentif kita nggak terlalu banyak gitu kan, dan kontraknya pun tidak tepat. Nah itu apa aja sih Pak hal baru yang bisa di sharing gitu yang membedakan masjid dengan yang tempat lain gitu? Sebenarnya sama aja ya. Saya kan saya wira swasta. Jadi kita memimpin perusahaan juga, memimpin orang juga sama sebenarnya. Ya bedanya tadi itu rewardsnya, kalau di perusahaan ada gaji segala macam, kalau ini rewardnya ya dia punya kepuasan karena dia tahu apa yang dikerjain itu semuanya pasti ada ganjarannya, tapi tidak cash and carry ya, nanti akan dibayar dengan ganjaran yang tidak terputus ya kan, ajrun ghairu mamnun kan. Jadi tapi sebenarnya sama aja, yang penting kita harus memanage orang. Nah cuman makanya yang harus nimbrung tuh harus orang-orang yang punya paham lah bahwa apa yang dikerjakan di sini itu semuanya itu nanti ada ganjarannya, yang paham bahwa itu semua tidak sia-sia gitu. Tapi kalau dalam rangka untuk memanage orang ya sama, kita harus merapikan, bikin SOP, bikin strukturalisasinya, bikin pembagian kerja,
dan kita harus tahu mau kemana, mau ngapain gitu ya. Dan saya bilang ke DKM awal-awal tuh kita harus bilang DKM kita ini harus DKM yang bisa melayani seluruh jemaah kegiatan ibadahnya dari mulai subuh sampai isya, dan kemudian juga termasuk kegiatan-kegiatan yang inti, ibadah-ibadah inti. Tapi rasanya nggak usah berhenti sana gitu loh. Jadi saya memang belajar. Saya bilang kenapa saya bilang belajar, karena uniknya di sini yaitu reward sistemnya tidak cash and carry, tidak duniawi ya. Jadi rewardnya di ukhrawi dia istilahnya nanti mereka. Dan saya alhamdulillah dapat tim yang bagus-bagus dari sini. Dan sayangnya nih, langsung nih buat ente nih autokritik, sayangnya si remaja-remaja ini salah kami sebenarnya, salah DKM sebenarnya. Jadi belum bisa memberikan program yang pas ya. Jadi kita harus bersama lah. Jadi nggak mungkin lah ini dikerjakan oleh DKM dan pengertian orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah senior ya. Justru harusnya Rinfa, saya sih justru berharap banyak ya. Ini kalau ini nggak bohong ya, baru 2 hari yang lalu kita rapat DKM di rumahan itu dibilangin, ini Rinfa ini harus dibikin nih program khusus. Jadi kita mungkin insya Allah 2-3 minggu lagi kita bikin daurah lah, supaya Rinfa bisa punya program khusus yang isinya dari Rinfa untuk Rinfa. Jadi karena regenerasi itu mutlak ya, Rasul juga sama kan, Rasul juga pakai anak muda gitu. Kalau nggak ada regenerasi susah. Nah insya Allah keputusan kita tuh nanti banyak perhatiannya ke Rinfa, walaupun kita tahu bahwa kita berusaha membagi segmen-segmen pelayanan kita ke jemaah itu dari mulai yang ya TK, remaja, yang sudah kerja atau bahkan yang sudah manula, kita bikinkan program-programnya. Cuman ya itu mana yang jalan mana yang enggak. Mungkin tuh masih ingat dulu kan ada kursus bahasa Arab, paling 3 kali udah hilang. Yang di situ ya Pak? Iya, bikin ruang kelas, bikin pejuang subuh dulu kan. Karena akhirnya program baru dibikin bagus, tapi kalau kemudian tidak diorganize, tidak dikontrol, nggak jalan biasanya. Nah itu autokritik ya. Mungkin saya ada salahnya juga, tapi insya Allah kita perbaiki lah. Dan itu saya bilang tadi perlu SDM, perlu orangnya. Nah orang tuh nggak ujuk-ujuk bisa, orang tuh nggak ujuk-ujuk rela kerja, nggak ujuk-ujuk soleh, itu nggak bakal. Mesti ada pembinaannya. Insya Allah lah kita mulai lagi deh. Ntar kita bikin pejuang subuh yang seri kedua kayak gitu. Iya, Seri yang ketiga muda gitu Pak. Iya, antum mau ikut dulu kayak. Siapa yang ikut dulu? Kalau perlu kita bikin pejuang subuh seri kedua, nanti kita cari lagi pejuang-pejuang baru lah gitu. Iya, Tapi itu mutlak sih. Mungkin salah kita ya, kurang dekat dengan Rinfa. Tapi insya Allah ke depan kita coba cari solusinya lah. Tapi pasti bersama-sama ya, Iya, bareng-bareng. harus bareng. Ini podcast ini bisa jadi titik awalnya gitu. Pembuka gitu. Iya, insya Allah. Iya. Gitu sih. Iya Pak, tadi kalau diambil benang merahnya juga kan baik dari segi kepemimpinan, terus regenerasi sama pelayanan sendiri tadi nggak jauh dari yang namanya mungkin kualitas SDM-nya gitu ya Pak. Tadi mungkin kita banyak dari segi kuantitas, cuman untuk sadar bahwa reward itu tidak hanya lewat duniawi tapi juga lewat akhirat juga, itu pun butuh pembinaan gitu Pak. Dan mungkin itu yang jadi masalah gitu Pak. Mungkin menurut Bapak gimana tuh biar baik pemuda maupun selain pemuda itu bisa sadar bahwa kegiatan masjid itu nggak harus lewat reward yang bentuk fisik Betul gitu. sekali. Jadi maka dari kemarin kesimpulan kita nggak bisa salahkan Rinfa kalau dia tidak bisa, pemahamannya nggak sama kayak orang yang tua-tua ya. Kalau orang tua tuh kalau nggak ke masjid kebangetan itu ya. Cuman kalau anak muda ke masjid tuh luar biasa. Mereka Rasul tuh kan ada 4 orang yang dijamin surganya, itu kan anak muda yang hatinya nyantol ke masjid kan. Makanya rewardnya gede banget loh anak muda. Nggak ada orang tua ke masjid tuh rewardnya kayak gitu, beda. Anak muda Khusus kalau buat nyantol ke masjid, hatinya itu sama dengan pejuang-pejuang lain itu, sayang ada yang lain. Jadi gede sekali, sehingga kemungkinan kita harus ada pembinaan yang khusus itu. Makanya saya bilang tadi mungkin saya salah pendekatannya, yang harus lebih lebih diterima oleh anak-anak muda, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa rapikan gitu loh, dan ada program-program spesifik anak-anak muda. Dan mungkin juga ke depan kepengurusan kita kalau nanti ada perombakan, kita akan masukkan banyak nama yang banyak. Jadi jangan lagi yang DKM tuh yang ngurus lu pensiunan segala macam gitu loh. Biarkan mereka itu beribadah fokus lah ya. Untuk kerja-kerja ini harusnya anak muda. Bahkan saya nanti akan, kalau memang ada perombakan, saya usulkan anak muda lebih banyak, mungkin 50% lah gitu. Jangan mungkin anak muda tuh ya mereka yang ya belum merit ya. Kalau udah merit pasti udah susah deh, sudah sibuk gitu. Ada urusan keluarga. Nah mudah-mudahan dengan begitu
mereka terbiasa mengurusi masjid. Karena jujur aja ya, kalau antum biasa berorganisasi, biasa melayani, biasa kerja dengan rapi dan teamwork itu ya, antum nanti kerja kemanapun kepake. Jadi sebenarnya kalau berinteraksi dengan masjid itu banyak manfaatnya, bukan hanya manfaatnya yang sudah jelas ya untuk nanti kita punya amalan yang amal jariah ya, tapi juga bisa kepake di masyarakat, karena orang-orang itu biasanya lebih paham situasi, lebih bisa kooperatif bersama gitu. Dan saya pun kalau milih karyawan ya bukan orang yang pintar yang saya cari, tapi orang bisa kerjasama gitu loh. Dan cara melatihnya ada di masjid. Insya Allah gitu sih. Melatih kerjasama lewat kegiatan-kegiatan Iya gitu, Pak, jadi itu penting banget. Jadi cuman kan kalau di masjid niatnya harus rapi gitu ya. Antum nggak mungkin mencari duit di sini gitu, nggak mungkin juga antum cari apa yang sifatnya material, tapi di sini non material, dan itu justru apa ya lebih tinggi nilainya gitu loh. Tapi sekali lagi saya bilang masalah SDM anak muda tuh saya sudah menjadi perhatian kita, dan kita sadar lah nggak bisa lagi kayak gini gitu ya, mengandalkan orang-orang yang sudah pensiun atau orang-orang yang memang ya itu lagi orangnya gitu. Makanya saya bilang tadi, saya perhatiin kalau acara-acara yang rutin tuh kayak Idul Korban soalnya anak mudanya 200-an kali. Tapi kok makanya maghrib nggak ketemu, isya hilang, subuh apalagi gitu. Yuklah kita bikin program ini daurah, insyaallah deh. Bener, saya 2 hari yang lalu di rumah tuh habis dari ngelayat kita mampir di rumah, kita ngobrol. Insyaallah ya Pak, kita bikinkan. Padahal kegiatan kurban tuh lebih capek gitu ya Pak daripada sholat. Betul. Dan korban itu kan sunat sebenarnya. Lebih wajib sholatnya gitu. Iya. Dan jujur aja saya berharap banyak ya. Kenapa saya bilang indikatornya subuh itu menjadi filter sebenarnya gitu loh. Antum kalau sudah bisa sholat subuh di masjid, saya bisa bilang itu orang udah qualified dah. Bisa bilang gitu. Karena bangun subuh itu gak gampang. Antum harus tidur cepat. Antum harus niatin paginya bangun. Antum bisa mengubah pola tidur yang tadinya tidur malam bangun siang menjadi tidur cepat bangun pagi, itu bangun ini. Dan itu sudah jadi cara hidupnya Rasul gitu. Jadi jam 9 terus masuk kamar, udah berhenti semua, sebelum subuh bangun. Habis itu sudah aktivitas gitu kan. Jangan dibalik, tidurnya larut malam entah ngapain, subuhnya sudah siang gitu ya. Sekali lagi deh, saya sih jujur aja agak sedikit ngotot untuk menjadikan subuh ini jadi ibadah model gini. Kalau hidup itu kumpulan dari tahun-tahun kan. Tahun kumpulan dari apa? Bulan, hari. Kualitas hari itu ditentukan tuh dari mana? Per jamnya dari bangun pagi ya. Makin pagi antum bangun makin seger, itulah kualitas hari kita gitu. Jadi kalau mau bikin hidup kita bagus, mulailah perbaiki harinya kita. Memperbaiki hari yang paling cepat adalah, yang paling efektif adalah bangun pagi sebelum subuh. Ente punya hari yang bagus. Coba aja perhatiin, bangun pagi, ente rasain aja 1 hari 2 hari pasti nikmat. Karena habis itu produktif itu kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari yang biasanya. Raihannya banyak, lebih berkah juga gitu. Orang punya 24 jam yang sama, semua orang sama kan? Iya sama. Tapi orang bisa bekerja lebih banyak, lebih bermanfaat untuk orang lain karena dia produktif harinya. Dan cara indikator, cara mengupgrade-nya tuh dengan memperbaiki harinya, dengan mempercepat bangun paginya. Makanya orang perhatikan bangun subuh. Makanya antum jangan kaget kalau Hotman Paris itu dia PR-nya tuh nggak dia cek. Dia kerja jam berapa coba? Jam 4 pagi dia kerja. Oh iya. 3 bangunnya. Jam 3 bangun dia kerja loh. Baca aja di Instagram dia tuh. Kalau antum mau tahu. Tapi itu kan masalah dunia, tapi maksud tadi kita sudah punya aturannya, sudah punya panduan juga, uswahnya, sudah punya contohnya. Orang lain yang menikmati, orang lain make gitu. Saya sih jujur aja nanti pada saat saya bilangin itu adalah indikator supaya kita meningkat, kita punya kualitas gitu. Kalau nggak kita gini-gini aja, udah kita nggak ada kemajuan. Tapi dengan
peningkatan kita, hari kita yang bagus dengan peningkatan subuhnya. Mudah-mudahan hari-hari kita berubah, hari-hari kita terus berarti minggu kita berubah, minggu berubah, kita tahun berubah, berarti hidup kita berubah. Gara-gara apa coba? Gara-gara kita memperbaiki kualitas itu dengan cara bangun subuh, bro. Paham ya? Iya. Itu anak Rinfa harus punya itu. Makanya contoh tuh Joko Karyan tuh, subuhnya luber coba. Ya kan, coba deh, follow dong IG yang keren-keren gitu loh. Jangan IG yang TikTok yang tonton, IG yang jujur aja saya perhatiin. Wah, Joko Karyan gimana caranya bisa subuhan gitu ya? Subuh itu bukan orang-orang ini, ibu-ibu semua yang sudah Segala golongan dan kalangan gitu ya. Dan luber. Udah Jumat sama subuhnya udah sama gitu. Kita subuh 2 saf itu juga udah bagus, cuma berluber gitu. Nah ini banyak lah ya. Saya Joko Karyan itu saya pengen contek sebenarnya DKM ya. Sampai kita juga bilang mau studi banding tapi belum sampai nih. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita ke sana deh. Itu Fatan. Baik Pak, mungkin kalau soal secara fundamental kita perlu menjaga subuh gitu ya Pak, buat memperbaiki dari diri kita, terus juga nanti ujung-ujungnya ke kemampuan masjid juga. Itu fundamental dan praktikal. Jadi jangan bilang itu susah. Sebenarnya nggak susah. Yang nggak ada tuh hanya cuman kemauan aja. Kalau kemauan ada pasti bisa. Mudah sebenarnya. Saya juga bilang bukan orang yang sudah dari dulu, enggak, saya praktikkan. Tapi karena saya sudah usianya sudah banyak baru saya tahu gitu loh. Belajar. Tapi kalau antum dari masih muda dikasih tahu bahwa itu penting, mungkin lebih bagus itu loh. Saya udah telatnya tahunya baru belakangan ini aja gitu. Tapi kalau antum masih muda, masih remaja-remaja, tahu bahwa subuh itu kuncinya sukses hidup. Oh, mungkin dunia berubah deh. Apa yang mau antum bisa didapetin tuh. Tapi jangan setelah subuh, sebelum subuh 1 jam, setengah jam gitu loh. Iya, ada persiapan. Oh, itu dahsyat itu. Karena waktu itu waktu prime time tuh. Prime time untuk berdoa, prime time untuk istighfar, prime time untuk membenahi 1 hari ke depan, 1 hari ke habis itu untuk melakukan apa saja gitu loh. Gitu sih. Ya mungkin bisa dicoba ya. Sebenarnya juga memang praktikal itu, praktikal banget, simple. Kalau kita pertama mungkin harus pahami dulu itu suatu keharusan, suatu kewajiban, dan nanti mungkin berjalannya waktu kita harus nyoba-nyoba lagi gimana caranya biar bisa bangun pagi dan lain-lain. Karena ya tadi dibilang di awal juga agak susah sih Pak kadang-kadang. Makanya saya kemarin waktu acara perjuangan subuh itu saya kasih di Word kan, sampai kasih handphone nggak salah, saya lupa tuh. Itu supaya saya punya merangsang juga. Cobain sekali, 2 kali, 3 kali. Nah kalau sudah bisa sampai 40 hari berturut-turut, antum sudah dapat feel-nya. Dan kalau antum berubah nanti antum jadi nggak enak. Tapi jujur aja itu memang perlu pemahaman dulu ya. Jadi nggak mungkin umur antum tuh nggak bisa disuruh lagi. Harus dipahamkan. Kenapa? Nah nanti anda bisa jawab di dalam itu. Nah antum juga harus belajar juga gitu loh. Banyak tuh hadis-hadisnya yang mengatakan bahwa itu banyak fadilahnya. Makanya Allah tuh cakep banget ya. Bener-bener perhatian sama ciptaannya, bahwa dia kalau itu dikasih, kenapa banyak dikasih fadilah atau pahala atau apa, karena di sanalah kunci-kunci suksesnya gitu loh. Orang-orang yang bangun subuh tuh jangankan subuhnya 2 rakaat sebelum subuh aja, tahu kan antum itunya fadilahnya lebih bagus dari dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuhnya. Belum subuhnya tinggal itu wajib, subuh itu wajib loh ya. Iya. Fadilah itu digedein kenapa? Karena di sanalah kuncinya gitu loh. Keutamaannya tinggi sekali. Artinya itu ada sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang nggak ngeh itu harusnya belajar kenapa ya kok begitu penting. Ternyata itu hidup seorang itu sangat tergantung pada bagaimana dia memanage subuhnya gitu. Tapi itu memang nggak gampang. Apalagi belum pernah ya, dia antum harus tidur cepat, mikirin niat segala macam, dipasang semua, dirapihin semua. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama baru rapi. Lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama menikmati itu. Gitu Fatan. Oke, itu mungkin tujuan kita bersama, dan untuk bisa mencapainya kan salah satu instrumennya ini ya Pak, DKM, Rinfa dan lain-lain. Betul, makanya kita hanya memfasilitasi, tapi sekali lagi itu sifatnya resiprokal ya. Itu
saling saling mengerti. dua arah gitu, nggak bisa saya hanya satu arah aja mengajak aja terus nggak ada responnya, nggak bisa. Iya. Nah, cuman tentu dengan cara berjamaah lah kita bisa saling memotivasi, saling mengingatkan segala macam. Makanya saya jujur aja mengundang untuk berjamaah di sini sama-sama. Dengan bersama itu, dengan bertemu itu banyak solusinya gitu loh. Oke. Bener deh, saya banyak ide-ide, cuman nggak ketemu antum tuh gimana caranya, nggak ketemu ketua Rinfa, nggak ketemu Rinfanya, gimana kita mau transfer pemikiran gitu loh. Iya. Awalnya dengan bertemu, berdialog, baru transfer pikiran, transfer know-how, transfer pengalaman, bagi-bagi pekerjaan. Antum ada kerja atau ada yang nganggur atau apa semacam, kita bisa sharing gitu. Tapi kalau nggak ketemu, Susah ya. gitu. Ya, Pak, ngomongin soal jamaahnya juga nih, kita kan juga mungkin penasaran ya Pak sama struktur masjid dan termasuk yayasannya, itu bisa dijelasin sedikit nggak Pak? Oh bisa, gampang itu mah. Yayasan itu kan itu cuman fake wahana aja. Yayasan itu gunanya supaya kita punya wadah secara formal. Karena negara kita itu kan nggak mengenal DKM sebagai institusi formal. Jadi formal itu adalah yayasan. Supaya apa? Nanti berinteraksi dengan pemerintah, dengan pihak lain, bikin kesepakatan, bikin IMB, bikin apapun nanti harus wadahnya ada gitu loh. Dengan satu sehingga itu diakui. Nah baru nanti dia membawa ya ada DKM, kita punya Bank Baitul Mal wa Tamwil nanti ya lagi dibahas juga. Kemudian TPA 3 itu tuh ada DKM yang ngurus hari-hari kegiatan operasional masjid, ada TPA yang ngurusi pendidikan dari mulai anak-anak sampai yang remaja, dan ada BMT mengurusi Baitul Mal yang ngurusin ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, dan tamwil itu untuk perniagaan, muamalah, membantu orang-orang yang dagang segala macam untuk berusaha gitu. Tiga itu. Kalau pembangunan masjid itu masuknya ke mana Pak? Itu bangunan tuh di yayasan, Pengadaan. cuma nanti usernya adalah TPA sebagian ya untuk pendidikan dan sebagian untuk masjid. BMT juga. Jadi yayasan tuh sifatnya memberikan infrastruktur lah, sarana prasarana. Baik buat ibadah untuk DKM ya, ngurus ibadah, kalau TPA untuk pendidikan. Jadi di atas itu kita gunakan untuk pendidikan nanti. Jadi kita fokus ruang atas itu untuk pendidikan ada 3 kelas. Kemudian bawah nanti kita membuat ruang untuk muamalah. Saya memutuskan nanti ada ruang serbaguna di bawah itu kan. Nanti kita pakai macam-macam, bisa food court, bisa minimarket, bisa apa. Pelan-pelan lah. Gunanya apa? Supaya ekonomi di masjid bisa membantu jemaahnya. Karena kita tahu kan nggak semuanya beruntung ya. Dan mudah-mudahan masjid nggak boleh lagi fungsinya sekedar untuk ibadah makhluk gitu ya. Itu iya, tapi kan cuma 5 kali sehari. Itu juga paling 5 menit. Misalnya kita harus bisa bikin muamalah ya. Nah itu penting menurut saya sih. Oke, berarti perannya yayasan di sini juga penting ya Pak buat sangat penting karena dia bisa berinteraksi dengan perbankan, bisa berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan segala macam yang sifatnya institusi formal. Gitu kata. Jadi jika ada kendala soal pengadaan infrastruktur dan mungkin fasilitas dari itu, apakah memang itu tanggung jawabnya yayasan atau ada tanggung jawab bersama di sini? Yayasan lah, tapi kan yayasan itu kan adalah kendaraan kita lah istilah gitu ya. Wahananya. Tetap menjadi itunya adalah seluruh jamaah. Jadi seluruh jamaah itu kita bikin yayasan untuk dalam rangka untuk bisa menjadikan fungsi yayasan untuk mengayomi semua. Kan nggak semua jemaah bisa ngurusin semua kan. Tapi yayasannya simbol untuk bisa kita melayani apa yang menjadi kebutuhan jemaah nantinya. Jadi kalau ada kepentingan misalnya Nini Riva nih mau ngapain, mau bikin program Pak, ya lapor ke yayasan, kita cari dananya, kita carikan supportingnya gitu loh. Jadi yayasan itu fasilitator dan juga enabler gitu ya, supaya fungsi-fungsi kegiatan yang diperlukan oleh jemaah bisa diakomodir. Dan mungkin secara garis besar ya Pak, tadi kan ada autokritik bagi DKM, bagi Pak. Nah tapi secara keseluruhan, secara masjid dan juga mungkin jemaahnya, ada nggak sih Pak kritik atau saran buat dari Bapak sendiri gitu? Tanggapan atau komentar untuk masjid dan seisinya gitu. Jadi secara garis besar. Saya sih kalau kritik banyak ya, kita tahu lah udah banyak kelemahan kita selama ini. Tapi intinya selama kita emang jujur aja ya, kita kalau sudah berinteraksi dengan masjid selama macam itu harus banyak sabarnya, banyak lapang dadanya gitu loh. Kalau berorganisasi ya. Cuman untuk kedepannya kita maunya ya mau nggak mau kita berorganisasi itu ya mesti saling memahami ya. Intinya kita harus sering bertemu gitu loh. Karena nggak mungkin semua isi kepala orang sama semua. Ada yang suka begini, suka begitu gitu kan. Saya pun juga bukan
bukan jemaah yang paham tentang cara berislamnya, apalagi banyak dari Jawa ya kan, dari Sumatera. Tapi alhamdulillah kita bisa bersama karena kita punya saling lapang dada untuk menerima masing-masing perbedaan tadi gitu. Dan kalau perbedaan itu furu itu saya kira nggak ada masalah, itu tinggal kita nih. Jadi kedepannya kita harus banyak bersama-sama untuk berjamaah. Kritik saya sih yang paling clear tadi ya, saya bilang tadi, remajanya mesti harus lebih involved, dan itu PR saya sebenarnya sih. PR saya yang belum selesai, bagaimana untuk bisa mengajak lebih banyak remaja ke masjid. Kedua yaitu yang paling belum selesai, kita ada masalah database ya, masalah jumlah jemaah kita sebenarnya real berapa sih gitu loh. Karena masjid kita kan masjid saya bilang masjid musafir ya banyaknya gitu. Jadi yang komunitas ada tapi kita belum terdata bagus. Insya Allah nanti saya mau rapikan lagi sehingga kita tahu siapa sih yang perlu disantuni, yang luput dari perhatian kita, itu anak yatim atau yang miskin ya, fakir, itu kita tidak punya database yang valid itu loh, sehingga pada saat kita punya titipan riswaf kita pun agak kewalahan ya. Tapi itu PR saya lagi nanti ke depan, itu bisa dirapikan. Tentu dengan teknologi sekarang harus lebih mudah ya, karena sudah ada alat komunikasi, medsos juga kita aktifkan. Mudah-mudahan ke depan saya pikir ya fungsi masjid kita lebih kita upgrade lagi dengan online inilah gitu loh, baik media-medianya, komunikasinya, bukan juga untuk berinteraksi dengan luar ya, dengan Pemprov DKI, dengan yayasan lain gitu. Kita bisa interaksi dengan online dan bisa sharing gitu. Bahkan kita juga bisa ya kayak gini bikin podcast, kemudian juga kita bisa merelay atau rebroadcast ceramah-ceramah yang di online juga gitu. Sarannya kita akan bikinkan nanti gitu. Oke Pak. Dan terakhir juga kata penutup gitu Pak, closing statement terkait dengan kepemimpinan ini kan kalau saya simpulin udah banyak ya Pak. Tadi udah bahas soal dari mulai gimana kita memimpin diri sendiri lewat bangun sholat subuh gitu, terus nanti soal organisasi gimana. Nah simpulannya gimana ya closing statementnya? Closingnya kita akan jadikan masjid ini masjid DKM yang modern ya. Nanti kita akan upgrade semua, modern prasarananya, kita dengan bikin online, bahkan internet saya juga pasangin kemarin kan, dan semua multimedianya kita rapikan, sehingga kita tidak hanya lagi berkutat dengan ceramah-ceramah yang konvensional gitu. Kita juga relay ceramah-ceramah yang ada di YouTube tuh juga boleh kita pakai, kemudian kita juga broadcast ceramah-ceramah kita. Dan yang paling penting sekali, saya ingin semua mengajak remaja bisa mengoperasionalkan tadi, yaitu masjid yang offline-nya bagus tapi juga online-nya bagus juga gitu. Nanti kita bisa pakai ala-ala multimedia juga, kita upgrade semua. Tapi lebih dari itu, masjid harus bisa mensejahterakan jemaahnya, bukan hanya sekedar jemaah untuk bisa sholat, tapi juga kehidupan sosial dan ekonominya juga harus kita bisa angkat. Tapi saya pikir itu nggak bisa sederhana, nggak bisa cepat, perlu kontribusi semua, dan itu dimulai dari DKM nih, dari ketuanya nanti, terutama saya dan juga teman-teman yang lain. Tim yang lain ya Pak. Gitu. Oke, baik, mungkin demikian juga ya dari kata penutup tersebut, juga menutup juga episode kali ini. Banyak yang kita pelajari juga lewat Ketua DKM Nurul Falah, bagaimana kepemimpinan di masjid itu diupayakan untuk mencapai kemakmuran masjid. Semoga banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dari kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.